Shalom saudaraku, bersyukur saat ini kita boleh mengikuti persekutuan keluarga kembali. Saudaraku, di tengah-tengah segala pergumulan, di tengah-tengah segala beban kehidupan kita masing-masing, mari kita senantiasa menanti-nantikan Tuhan, supaya kita kuat di dalam Tuhan. Sisi kananku, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Kaulah kuatku, kebanggaanku,
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam segala keadaan kehidupan kami, Engkau senantiasa dekat, menolong, menguatkan kami. Khususnya di saat kami mengalami penderitaan hidup, mengalami beban itu yang berat, Engkau senantiasa ada untuk menopang, memampukan kami menjalani dan menyelesaikannya dengan baik. Bersyukur untuk semuanya itu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa syukur kami. Amin. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedati Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janjimu sampai ku melihat kuasamu. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Berharap di dalam kesesakan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah selamanya. Ajaib dan mulia, penyertaanmu buktikan kasihmu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasihmu terindah, kasihmu terindah selamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, persekutuan keluarga saat ini akan merenungkan tema kuat di dalam Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudaraku, mari kita berdoa kepada Tuhan.
Tuhan, kami mengakui kehidupan yang kami jalani kadangkala kami jalani dengan berat karena pergumulan, permasalahan, sakit penyakit, rasa kecewa, rasa kehilangan yang kadangkala hadir kami alami dalam kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan, di tengah-tengah beratnya hidup kami itu, kami boleh mengalami Tuhan, mengalami pertolongan, kekuatan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami mampu menjalaninya dengan baik. Kami juga rindu ya Tuhan, biarlah firman Tuhan saat ini boleh kami baca dan kami renungkan, dan firman-Mu boleh menguatkan kami, sehingga kami boleh kuat di dalam Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, merenungkan, membaca, dan nantinya mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 40 ayat 29 sampai ayat 31. Demikian saudaraku. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh bersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama para jawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudara. Yang berbahagia adalah kita semua yang setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak bisa kita pungkiri bahwa perjalanan kehidupan kita kadangkala harus kita jalani dengan berat. Permasalahan hidup, kesulitan hidup, rasa kecewa, rasa kehilangan, sakit penyakit yang kadangkala kita alami dalam kehidupan kita seringkali membuat kita merasa lelah dan tidak berdaya di dalam menjalani hidup dari hari ke hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal itu sama dengan yang digambarkan oleh Nabi Yesaya tentang manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Nabi Yesaya menggambarkan kehidupan manusia sebagai makhluk yang lemah dan terbatas. Yang pertama, mengalami kelelahan di dalam hidupnya karena aktivitas, rutinitas yang dikerjakan setiap hari, sehingga manusia lelah dalam hidupnya. Kemudian yang kedua, tidak jarang manusia kehilangan semangat di dalam hidupnya karena ketidakberdayaan menghadapi hidup. Beratnya hidup, banyaknya dan lamanya pergumulan yang dihadapi dan sakit penyakit yang dialami kadangkala membuat manusia tidak berdaya menghadapinya. Nabi Yesaya juga mengatakan yang ketiga, bahwa manusia seringkali jatuh dalam hidupnya, tergelincir, mengambil jalan sendiri, melenceng dari Tuhan, atau berbuat dosa. Itu pun yang kadangkala membuat kehidupan manusia semakin berat dan tidak berdaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah ketidakberdayaan dan keterbatasan hidup itu, kita atau manusia membutuhkan kekuatan, membutuhkan kuasa yang lebih untuk menopang hidupnya. Dan Nabi Yesaya menegaskan bahwa Tuhan itu senantiasa memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, memberikan kekuatan, memberikan pendampingan kepada siapapun yang datang dan meminta pertolongan
kepadanya. Lalu wujud kekuatan dan pendampingan Tuhan itu apa, saudaraku, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia? Yang pertama, Tuhan menyatakan kemurahannya kepada manusia, kepada kita. Berkat, rezeki, dan segala sesuatu disediakan Tuhan sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kita tidak akan kekurangan di dalam kemurahan Tuhan itu. Kemudian yang kedua, kekuatan dan pendampingan Tuhan juga diwujudkan melalui firman-Nya yang pada waktu itu senantiasa dinyatakan oleh para nabi. Dan sekarang pun juga firman Tuhan senantiasa dinyatakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dipakai Tuhan untuk menunjukkan, menasihati, dan membimbing, sehingga kita mampu di jalan yang benar dan bisa memutuskan segala sesuatu dengan tepat. Kemudian wujud dari kekuatan dan pendampingan Tuhan yang ketiga adalah persekutuan dengan orang-orang beriman yang lain. Karena di dalam persekutuan ada kasih, ada kerukunan, saling mendoakan, saling menopang, sehingga ada kekuatan dalam diri kita, dari orang-orang sekitar kita untuk menjalani beratnya hidup dari hari ke hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semuanya itu akan kita alami. Kekuatan dan pendampingan Tuhan akan kita alami ketika kita mau menantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Yesaya pasal 40 ayat 31 tadi mengatakan demikian. Tetapi orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja-wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak dilesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kekuatan dan pendampingan Tuhan berupa kemurahannya, firman-Nya, dan persekutuan dengan orang-orang sekitar kita akan kita dapatkan ketika kita mau menantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku, menantikan Tuhan dalam arti ada kerinduan yang sangat besar untuk berjumpa dengan Tuhan. Sehingga waktu berjumpa dengan Tuhan merupakan waktu yang istimewa, sangat diinginkan, sangat ditunggu-tunggu saatnya tiba dalam hidup kita. Kemudian menantikan Tuhan dalam arti mempersiapkan diri sebaik-baiknya sebelum bertemu dengan Tuhan. Mempersiapkan hati kita, mempersiapkan kehidupan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Kemudian di saat kita bertemu dengan Tuhan, baik dalam doa, dalam pembacaan firman Tuhan, atau bertemu di saat-saat yang lain, kita bisa menikmati dan fokus dengan pertemuan itu. Berdoa dengan sungguh-sungguh, membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, merenungkan dengan sungguh-sungguh, dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sehingga kekuatan Tuhan, pendampingan Tuhan, sungguh-sungguh kita rasakan, kita alami di sepanjang kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami kekuatan dan pendampingan Tuhan, maka kita akan kuat di dalam Tuhan, semakin tekun dan setia dalam segala sesuatu, di dalam menghadapi rintangan, hambatan kehidupan kita masing-masing. Akhirnya saudaraku, kita tidak akan dilesu, tetapi ada semangat, ada daya juang untuk menjalani hidup, dan kita tidak akan lelah karena senantiasa ada kekuatan,
ada pendampingan dari Tuhan dan orang-orang sekitar kita. Saudaraku, mari kita menanti-nantikan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita bisa kuat di dalam Tuhan. Saat teduh bagi kita semua. Amin. jiwaku, ketenangan batinku ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita mencari kekuatan, mencari berkat, dan mencari jalan keluar atas segala pergumulan kehidupan kita di dalam doa. Mari kita panjatkan doa-doa syafaat kita.